Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan warta gereja Minggu 24 Januari 2021. Pertama, pengkhotbah ibadah online Minggu 24 Januari 2021. Bahasa Indonesia dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Trisetya Nugroho SSITO. Bahasa Jawa dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widyatmo Herjanto STH. Yang kedua, ibadah tatap muka ditiadakan. Sehubungan dengan program PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, maka untuk ibadah tatap muka di GKJ Joyodiningrat tanggal 24 Januari sampai 7 Februari 2021 ditiadakan. Ibadah dapat diikuti secara online melalui channel YouTube GKJ Joyodiningrat mulai jam 6.30 WIB untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 9 untuk ibadah bahasa Jawa. Yang ketiga, sakramen perjamuan kudus online. Sehubungan ditiadakannya ibadah tatap muka pada tanggal 7 Februari 2021, maka sakramen perjamuan kudus akan dilayankan secara online. Sedangkan pendadaran juga dilakukan secara online pada ibadah Minggu 31 Januari 2021 di setiap jam ibadah. Jemaat bisa menggunakan minuman dan makanan yang ada di rumah sebagai pengganti hosti dan anggur. Namun jika menghendaki untuk memakai hosti dan anggur dari gereja, dapat melakukan konfirmasi atau memesan terlebih dahulu melalui telepon 0271 641 768 0271 641 768. Ditunggu sampai dengan Rabu 3 Februari 2021. Warga jemaat dapat mengambil hosti dan anggur tersebut pada hari Sabtu 6 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 12. Catatan, perjamuan yang dilayani di rumah diutamakan untuk jemaat yang sakit yang memang selama ini dilayani di rumah, di mana hosti dan anggur dibawakan oleh petugas. Yang keempat, aksi donor darah. Mohon partisipasi warga jemaat pada acara aksi donor darah yang diadakan oleh Pelayanan Kesehatan Tresno Asih dan PMI pada hari Minggu 7 Februari 2021 jam 10 WIB di ruang kesehatan GKJ Joyodiningrat. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Kenal Allah yang hidup Bapa
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara umatnya dengan kasih setia dan rahmat. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ibadah pagi hari ini bersama kita berhimpun, kita bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita bersama-sama akan terus memuji nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat nomor 15 kita pujikan bait 1 dan yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengaku dosa kita. Sebelumnya saya akan membacakan dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan jujur kita harus mengakui bahwa di kehidupan kita belum dapat melaksanakan perintah Tuhan ini dengan baik. Itulah dosa kita. Maka marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa yang rahmani, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Ya Yesus Kristus Juru Damai, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk hidup berdamai, karena dalam banyak hal dan demi harga diri, kami tidak merendahkan diri seperti Engkau telah melakukannya untuk kami. Ya Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong, kami mengaku telah berbuat dosa karena kami gagal untuk dapat mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang menghiburkan kami. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk menuruti pimpinan-Mu, sehingga kami tidak melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu.
ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai ayat 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kami. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini kami menyatukan hati, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dengan segala pergumulan kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat yang senantiasa Tuhan berikan untuk kami, yang kami alami, yang kami rasakan berupa kesehatan, kekuatan, perlindungan, kecukupan jasmani dan juga rohani, sukacita, dan damai sejahtera. Itu semua selalu Tuhan limpahkan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami. Sungguh Tuhan, kami dapat merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak tergantikan oleh apapun itu. Tuhan, kami mohon sertai kami. Kami mohon tuntun kami selalu, berkati kami selalu, karena kami hanya memohon kepada-Mu. Di dalam Tuhan saja kami berpengharapan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang Tuhan kasihi di GKJ Joyotiningrat yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E dan juga kelompok Cemani yang saat ini harus beribadah di rumah karena masih pandemi. Kami mohon Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah atas saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing ataupun di dalam tempat pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan,
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kecukupan jasmani dan juga rohani, serta damai sejahtera dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam hidup dan kehidupan saudara-saudara kami, jemaat-Mu di GKJ Joyodiningrat ini. Tuhan, saat ini kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam masa adiuso atau lansia dan sedang sakit. Kami mohon berkat Tuhan turun atas saudara kami. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus senantiasa menuntun supaya di dalam keadaan apapun itu, saudara-saudara kami tetap berserah kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan menunjukkan belas kasihan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Tuhan hadir melalui keluarga, sahabat, rekan, dan saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kami ini senantiasa terhibur, dikuatkan. Kami percaya bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini bergumul sendirian. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk Kota Solo. Kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa Indonesia dan juga Kota Solo, terkhusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa turun atas kami. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan sendiri yang akan menolong kami di dalam masa-masa sulit ini. Kami mohon tuntunan dari Tuhan supaya kami dapat menghadapi situasi dan kondisi semacam ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Kami menghadapi itu semua dengan perjuangan. Kami menghadapi itu semua dengan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan yang setia, yang memiliki integritas, yang mengabdi kepada Tuhan di dalam musim apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dan Kota Solo hanya kepadamu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat mengarahkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menerima, bahkan mencerna setiap firman yang kami terima pada pagi hari ini, dan akhirnya iman kami dikuatkan, dan hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kami memanjatkan segala doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan namamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasari dengan bacaan Injil hari ini. Menurut Injil Markus, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 14, pasal pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Merupakan bacaan Injil hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus tampil di Galilea. Dilanjutkan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Saya harap panjenengan semua sehat, saudara semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, saudara semua merasakan damai sejahtera yang penuh karena anugerah dari Tuhan senantiasa tercurah bagi kita, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita semua berjarak dalam artian saudara semua di rumah, tetapi berkat Tuhan sedikit pun tidak akan hilang di dalam hidup kita. Saya harap kita bersama-sama senantiasa bersukacita. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Dan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama kita akan menerima firman Tuhan yang akan dibingkai oleh tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita semuanya setuju bahwa hidup yang seimbang atau sesuatu yang imbang itu baik adanya. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada kita dan jemaat di kota Filipi pada saat itu, di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Perkataan Rasul Paulus ini ada unsur keseimbangan ketika kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah iman. Iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Sekali lagi, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan hal lain. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Ada unsur iman dan unsur duniawi yang harus diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Hidup harus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari sisi kerohanian, iman. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Itu artinya ada sesuatu yang harus diperjuangkan, yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus. Ada keseimbangan antara iman dan perjuangan di tengah-tengah dunia ini. Memang benar Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu hidup secara seimbang. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang over, yang terlalu. Karena itu juga tidak baik. Yang berat sebelah itu juga tidak baik. Kemudian bagaimana jika manusia hidup secara tidak seimbang, atau dalam bahasa lain bisa dikatakan atau jonjing seperti itu. Bagaimana ketika manusia hidup secara tidak seimbang, manusia hidupnya berat sebelah. Bagaimana jika manusia itu tidak bisa memfungsikan dengan baik iman dan akal budi yang harusnya saling menunjang itu. Sekali lagi,
Bagaimana jika kita tidak bisa memfungsikan dengan baik antara akal budi dan iman kepercayaan kita yang seharusnya saling mendukung satu dengan yang lainnya? Bagaimana jika hidup manusia lebih banyak secara duniawi atau bisa dikatakan secara akal budi? Tentunya tadi saya juga sudah matur, ini akan tidak baik pada akhirnya. Manusia akan sedikit demi sedikit melupakan firman Tuhan. Manusia akan sedikit demi sedikit tidak mempedulikan dengan iman kepercayaannya di tengah-tengah dunia ini. Hati-hati ketika kita tidak mau mempedulikan iman kita sedikit pun, dan kita lebih mengunggulkan akal budi atau sikap duniawi kita bisa jatuh ke dalam sekularisme. Kita bisa jatuh ke dalam sekularisme atau sikap hidup yang mengedepankan hal-hal duniawi. Sikap hidup yang mengedepankan hal-hal duniawi. Itu sekularisme. Atau dampak berbahaya yang lain ketika kita tidak mau mempedulikan iman kepercayaan kita bisa jatuh ke dalam saintisme. Sains, di mana manusia menempatkan ilmu pengetahuan itu di atas segala-galanya. Sehingga ilmu pengetahuan atau akal budi itu dijadikan instansi tertinggi di dalam hidupnya. Dan dia tidak mau mempedulikan dengan iman. Dan apapun dianggap benar jika bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara akal budi. Tentunya ini sudah tidak seimbang. Adanya tindakan atau sikap sekularisme dan sikap saintisme, ada sikap lain juga teknologisme yang mengakibatkan hal-hal tidak baik karena adanya ketimpangan antara iman dan akal budi. Kalau kita mengedepankan iman, kita mengedepankan akal budi, pengetahuan kita sebagai manusia, dan tidak mempedulikan iman kita di tengah-tengah dunia ini, hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, hidup bisa berantakan. Kita mudah putus asa. Kita bisa jauh dari Tuhan yang justru memberikan kita kekuatan. Kita melupakan bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kepintaran akal budi itu datangnya dari Tuhan. Kita akan melupakan itu. Kita akan berkompromi dengan dosa. Kita akan mudah kecewa dengan Tuhan ketika kita melakukan sesuatu, kita memperjuangkan sesuatu, ingin bekerja, ingin berkarya, kemudian gagal, muncul persaingan di mana-mana. Ketika itu terjadi, kita bisa kecewa. Dan bahkan tidak percaya dengan eksistensi Tuhan. Lalu bagaimana dengan murid di dalam bacaan Injil hari ini? Ketika para murid memakai akal budi mereka, ketika mereka ditimbali, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus dan dijadikan penjala manusia. Bagaimana kita membayangkan bagaimana jika para murid sekali lagi lebih banyak sisi duniawinya, akal budinya ketika mereka menderek atau dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kita sejenak akan melihat di dalam ayat yang ke-17 dan sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid yang pertama, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa respon mereka? Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, masih di lingkungan yang sama, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Bagaimana jika orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus ini mengedepankan akal budinya, mengedepankan hal-hal duniawinya?
khawatir makan apa nanti. Mereka bisa khawatir makan apa. Sedangkan mereka satu-satunya pekerjaan menjala atau sebagai nelayan. Mereka bisa khawatir, loh apa ini tahu-tahu ngajak saya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nanti akomodasinya? Lalu transportasinya bagaimana? Saya konsumsinya bagaimana? Ya luwe kalau tidak dipikirkan secara matang-matang. Lalu kita para murid pada saat itu mungkin bisa berpikir, lanjut dengan memiliki visi dan misi apa ketika ngajak saya dan lain sebagainya. Para murid bisa mengeluh, para murid bisa lupa kewajibannya sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mereka bisa egois, keakuannya masih tinggi, dan akhirnya sekali lagi kecewa kepada ajakan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi untuk Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yakobus anak Zebedeus, di dalam bacaan ini ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan, lalu mengikuti dia. Bapaknya Yakobus dan Yohanes itu memiliki status yang cukup tinggi karena memiliki orang-orang upahan pada saat itu. Jadi secara ekonomi tentu mereka sudah mapan. Tetapi apa yang terjadi? Segera mereka meninggalkan jalannya, bahkan meninggalkan bapaknya, ayahnya di dalam perahu. Dan ini adalah hal yang baik, keputusan yang baik dilakukan oleh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Di luar mereka memikirkan secara akal budi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu adalah dampak yang tidak baik ketika para murid berpikir hal-hal duniawi pada saat itu. Khawatir, kecewa, mengeluh, dan lain sebagainya. Itu dari hal duniawi. Lalu bagaimana jika orang atau manusia lebih banyak surgawinya, over surgawinya atau imannya? Bisa jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia atau orang itu tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja, karena hanya diam saja menunggu janji-janji yang Tuhan janjikan kepada umat manusia. Lalu bagaimana jika para murid pada saat itu yang diajak oleh Tuhan Yesus lebih over, lebih banyak hal surgawinya atau hal imannya ketika mengiyakan ajakan dari Tuhan Yesus? Bisa jadi dampak yang sama dirasakan juga oleh para murid pada saat itu. Bisa jadi mereka bisa kurang semangat melakukan atau memperjuangkan sesuatu yang baik bersama Tuhan Yesus Kristus, karena mereka hanya menunggu berkat, menunggu janji-janji dari Tuhan. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan penolakan, mereka diperhadapkan dengan cacian, mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang mengakibatkan perutnya lapar. Kok ternyata seperti ini? Saya sudah nderek Gusti, mau diutus oleh Tuhan Yesus, kok ternyata yang saya hadapi berat sekali. Kemudian mereka kecewa, mereka bisa bingung dan lari dari kenyataan yang harusnya dihadapi dan diperjuangkan. Rasul Paulus, kita kembali ke Rasul Paulus di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam Filipi 1 ayat ke-27. Rasul Paulus menekankan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan
dengan Injil Kristus. Jadi keseimbangan hidup dan surgawi, hidup surgawi dan duniawi, yang dimaksud adalah iman dan akal budi harus seimbang. Karena apa yang di dalam kehidupan religius diterima oleh manusia dengan iman, itu ditata secara bernalar dengan akal budi. Diterima iman, kemudian ditata secara nalar melalui akal budi, sehingga menjadi suatu sistem kepercayaan yang absolut, yang bulat dan bernalar. Seimbang 100%. Itu artinya melakukan perjuangan. Seimbang 100%. Itu artinya berkarya, bekerja di dunia ini dengan mengarahkan hati kepada setiap perkataan atau firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kita semuanya diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan sesuatu yang baik, dan memang itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan itu, monggo dengan mengarahkan hati kepada perintah atau firman Tuhan. Hidup seimbang antara iman dan akal budi. Hidup yang seimbang antara surgawi dan duniawi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seimbang antara iman kepercayaan kita dan akal budi yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga semuanya dapat saling menunjang, semuanya saling mendukung, sehingga tercipta sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberikan kesehatan untuk saudara semua beserta keluarga saudara masing-masing, dan senantiasa berserah dan percaya kepada setiap jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah menghaturkan persembahan sebagai ungkapan ucap syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya,
dalam doa, kita menghaturkan persembahan dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami ungkapkan kehadirat-Mu atas segala pimpinan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Juga ketika di tengah-tengah ibadah saat ini kami boleh menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkatinya sehingga boleh menjadi kecukupan untuk kebutuhan gereja kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, sehingga boleh dikelola secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Tuhan, kami mengucap syukur ketika ibadah pada saat ini boleh selesai dengan baik. Itu adalah karena pimpinan dan berkat Tuhan saja. Kiranya Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, mari bersama kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 432. Kita pujikan bait pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan coba?
doa